Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elsa Afna Anggiani dengan NPM 2459201058 dari kelas 4C. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan kebocoran data user pada platform e-commerce Lampung Mart. Ringkasan eksekutif. Lampung Mart mengalami kebocoran data akibat celah pada API pengguna. Data pelanggan berhasil diakses dan diperjualkan di forum ilegal. Tingkat risiko ini dinilai high atau tinggi karena berdampak besar pada operasional, reputasi, dan keamanan bisnis perusahaan. Profil bisnis dan aset kritikal. Lampung Mart merupakan platform e-commerce regional dengan lebih dari 5.000 pelanggan aktif dan 200 merchant lokal. Karena bergantung pada data pelanggan dan transaksi digital, keamanan sistem menjadi aset yang sangat penting. Kronologi kejadian atau timeline. Pertama-tama, insiden dimulai dari eksploitasi API yang lemah hingga hacker berhasil mengunduh database pelanggan. Setelah itu, data mulai tersebar di forum ilegal, lalu muncul laporan login mencurigakan serta phishing. Setelah itu, regulator akan menerima laporan mengenai peredaran data dan memberikan teguran resmi ke perusahaan. Selanjutnya ada analisis dampak ke bisnis. Dampak utama dari insiden ini adalah finansial dan operasional. Di sini terdapat penurunan drastis volume transaksi serta meningkatnya biaya operasional. Kemudian turunnya kepercayaan pelanggan dan sentimen negatif di media sosial meningkat, serta risiko sanksi hukum akibat pelanggaran perlindungan data pribadi. Selanjutnya ada analisis risiko dan ancaman. Insiden ini menunjukkan kegagalan yang melanggar prinsip dasar keamanan informasi. Memiliki tipe serangan data breach, akses ilegal berantai memanfaatkan kelemahan autentikasi pada endpoint API internal. Hal ini menyebabkan data pribadi yang terekspos ke pihak yang tidak berwenang. Kemudian data sensitif seperti email, hash password, dan kontak pelanggan itu terekspos secara publik ke pihak yang tidak berwenang atau yang tidak memiliki otorisasi. Berdasarkan analisisnya, sumber ancaman berasal dari pihak eksternal yang mempunyai motif finansial tanpa indikasi keterlibatan orang dalam perusahaan. Kemudian matriks penilaian risiko. Pada penilaian matriks risiko ini, semua risiko dinilai high atau tinggi. Hal tersebut diakibatkan karena data pelanggan merupakan aset inti dari perusahaan yang memiliki dampak langsung dari operasional dan kepercayaan konsumen. Risiko utama meliputi kebocoran data pelanggan, penyalahgunaan akun pelanggan, penurunan kepercayaan pelanggan, kerugian finansial,
serta pelanggaran hukum dan sanksi perlindungan data pribadi. Kemudian proporsi estimasi dampak kerugian. Di sini kita bisa melihat ada kerusakan reputasi dan brand. Ini yang paling besar mencapai 40%. Kemudian yang kedua, kerugian finansial langsung. Yang ketiga, beban pemulihan operasional, serta yang paling kecil, denda dan sanksi hukum. Berdasarkan estimasi dampak kerugian, kerusakan terbesar itu dari hilangnya kepercayaan konsumen. Terus di sini meskipun sanksi hukum menempati proporsi yang kecil atau nilai yang kecil, dampak jangka panjang pada perusahaan dinilai lebih berbahaya karena dapat mempengaruhi kepercayaan pelanggan. Oleh karena itu, pemulihan reputasi ini menjadi salah satu yang penting atau utama setelah penanganan insiden teknis. Hasil analisis menunjukkan bahwa sistem keamanan Lampung Mart ini masih berada pada level yang reaktif dan sangat mendasar. Postur keamanan saat ini yaitu preventif, yang terbatas pada firewall dasar dan manajemen patch yang standar. Kemudian detektif, yang terdapat sistem log namun diabaikan karena tidak dipantau secara real time. Lalu korektif, yang hanya melakukan riset pada password massal setelah insiden viral. Lalu kemudian pemulihan bencana yang tidak terstruktur. Kemudian terdapat beberapa kelemahan utamanya, antara lain tidak adanya multifaktor untuk admin dan user, serta tidak adanya enkripsi yang kuat pada data pelanggan, dan tidak adanya sistem monitoring seperti SIM atau IDS untuk mendeteksi anomali secara proaktif. Kemudian kelemahan tata kelola. Selain kelemahan teknis, perusahaan juga memiliki kelemahan pada tata kelolanya. Yang pertama, proses dan kebijakan. Di sini kebijakan keamanan yang masih bersifat umum dan tidak pernah direview dan tidak pernah diperbarui secara berskala. Lalu dari sisi sumber daya manusia, tingkat awareness pegawai terhadap keamanan siber ini masih rendah karena pelatihannya hanya dilakukan saat orientasi awal dan tanpa edukasi yang berkelanjutan. Pada struktur dan audit, peran tanggung jawab kabur, ketiadaan CISO dan tim keamanan khusus yang dikelola secara ad hoc. Perusahaan tidak pernah melaksanakan audit keamanan internal maupun eksternal secara berkala. Kemudian yang terakhir ada rekomendasi strategis manajerial. Berdasarkan hasil analisis, terdapat beberapa rekomendasi strategis yang dapat diterapkan oleh perusahaan. Yang pertama, membentuk kebijakan keamanan sistem informasi yang terintegrasi sesuai dengan standar ISO 27001. Yang kedua, mengimplementasikan SOP penanganan insiden yang jelas
seperti pelaporan, investigasi, pemulihan, dan kewajiban audit keamanan sistem kritis secara rutin. Yang ketiga, melakukan peningkatan awareness pegawai dengan melaksanakan simulasi phishing dan pelatihan kesadaran siber minimal 2 kali setahun untuk menciptakan budaya kerja yang tanggap terhadap risiko. Dan yang terakhir, perusahaan perlu berinvestasi pada teknologi untuk mengadopsi MFA, enkripsi data end-to-end, sistem monitoring SIM, serta pembentukan tim respon insiden agar keamanan bisnis lebih terjaga dalam jangka yang panjang. Demikianlah itu tadi materi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.